Ngeri Gibran diadu domba dengan alam Ganjar, kubu Wowo tebar trik picik untuk pecah suara pendukung Ganjar dan Jokowi. Hati-hati guys, jangan terkecoh buzzer penyusup busuk. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ini saya ngomong ya, saya kenapa memberikan kontribusi kepada anak-anak muda. Karena satu hal, bonus demografi itu sekarang dikuasai anak muda. Hampir 56% usia muda produktif itu ada di masa milenial Gen Z. Nah, oleh karena itu kami sudah dari Partai Bulan Bintang sudah mencalonkan Pak Prabowo menjadi calon presiden kami, dan tentunya wakilnya kami berharap ada sosok anak muda. Anak muda itu siapa? Ya, saya melihat selama hampir 3 tahun lebih sepak terjang wali kota Solo ini seperti apa. Nah, itu yang saya ambil. Nah, saya tidak akan menanggapi itu ya. Apalagi menanggapi itu di jam kerja, itu enggak sopan gitu ya. Kalau revitalisasi nggak bisa kayak gitu. Salah keluar gitu. Ada yang mengatakan, oh masih muda. Justru anak-anak muda ini punya potensi dan belum punya banyak masalah. Belum ada masalah. Tapi kalau yang lain-lain punya rekam jejak yang punya masalah banyak. Itu makanya saya pilih Mas Gibran untuk menjadi wali kota yang menjadi pendamping Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Nah, ini tentunya teman-teman harus berpikir. Nah, dari saya secara Sekjen Partai Bulan Bintang, itu yang saya kemukakan. Di mana-mana setiap media sudah keluar itu, kalau nggak Yusril ya Gibran. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka merespon cuitan di media sosial Twitter yang membandingkan dirinya dengan putra baca pres Ganjar Alam Ganjar. Ia mengatakan netizen yang mencuitkan itu hanya ingin mengadu domba. Gibran menyebut Alam sosok yang baik. Dia bahkan mengaku sudah mengenal Alam sejak putra tunggal Ganjar dan Siti Atikoh itu berambut gondrong. Untuk diketahui, keluarga Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, dibanding-bandingkan keluarganya dengan Ganjar Pranowo oleh netizen. Bahkan sosok ibunda Gibran yaitu Iriana juga disinggung. Netizen tersebut membandingkan sosok Iriana dengan istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh. Yang mana netizen itu menyebut Siti Atikoh ibarat lulusan S2 kebijakan publik, sedangkan Ibu Iriana mewakili profil Ibu RT yang biasa-biasa saja. Waduh, jujur saja nih ya, strategi politik macam begini menuju Pilpres 2024 memang sangat rapi ya. Kalau dulu kubu sebelah itu sering bilang pemilu 2019 penuh kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka hari ini kubu sebelah punya strategi yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Mengadu domba salah satu caranya, meskipun bukan dari salah satu sosok capresnya, tapi hanya buzzernya, tapi ya itu sama saja. Lawang dapat perintah dari atasannya kok. Kubu mereka berusaha memecah belah pendukung Jokowi dan Ganjar supaya beralih ke mereka. Bukan hanya sekali saja, bahkan kubu sebelah menebarkan isu pemecah belah dan adu domba yang seolah-olah Gibran bersedia untuk menjadi cawapres Prabowo. Gibran memang sering kali didorong menjadi cawapres ya untuk Prabowo Subianto. Padahal usia Gibran yang masih 35 tahun belum memenuhi batas usia minimal cawapres, yaitu 40 tahun. Soal Gibran menjadi cawapres, bahkan sudah ada gugatan ke MK untuk merevisi batas minimal usia cawapres menjadi 21 tahun. Terkait Gibran jadi cawapres Prabowo, Sekjen PBB Afiran Syahnur ngotot menginginkan anak sulung Presiden Jokowi itu. Bahkan tanpa tahu malu, di depan Gibran, dirinya mengaku ingin mengusung suami Selvi Ananda itu menjadi cawapres Prabowo. Afriansyah bahkan menyarankan Gibran untuk keluar dari PDIP saja jika dicalonkan sebagai cawapres. Mendengar pernyataan Afriansyah di depannya, Gibran hanya diam saja. Politisi PDIP itu bahkan beberapa kali tampak menunduk. Ekspresi Gibran yang diam tanpa berkomentar sontak mengundang berbagai respon dari warganet, yang mana terlihat tidak menyukai pernyataan dari Afriansyah. Bahkan yang paling parah, kedekatan Jokowi dan Prabowo diubah menjadi narasi politik untuk mengadu domba pendukung Jokowi, bahwa Jokowi itu seolah mendukung Prabowo. Jokowi pernah bilang 2024 adalah jatah Prabowo, dan itu dijadikan sebagai bahan baliho. Strategi ini sih memang lumayan berhasil ya. Orang-orang pelan-pelan yakin Prabowo adalah the next presiden yang sejalan dengan visi Jokowi. Prabowo ketemu Gibran, lalu relawannya memutuskan mendukung Prabowo. Dan belum lagi indikasi sumber daya yang sangat besar dari tim Prabowo, sehingga mudah mengadu domba dan mempengaruhi orang-orang untuk mendukung Prabowo.
Inilah yang saya maksud dengan strategi yang masif. Maksudnya, logistiknya yang sangat masif. Di tempat lain ada yang bilang ini adalah strategi politik kuda Troya, di mana Prabowo masuk ke kubu pemerintahan lewat jabatan menteri, lalu mengakrabkan diri dengan Jokowi, melakukan gestur-gestur adu domba. Setelah itu, sebagian relawannya beralih dukungan dan Prabowo tinggal memetik hasilnya di Pilpres nanti. Strategi adu domba memang membuahkan hasil, tapi sekaligus agak mengkhawatirkan. Prabowo sangat ambisius dan tidak akan berhenti sebelum jadi presiden. Belum lagi rekam jejak masa lalunya yang sangat kontroversial. Bagaimana menurut Anda? Siapa yang Anda maksud? Yang saya maksud adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Pak. Ya, tapi Pak Zulkifli tidak nyapres, tidak nyagup, tidak nyalek, tidak nyabut. Dia tidak mau jadi kepala desa pun. Jadi dia orang yang suka sedekah. Pak Prabowo. Tetapi saya kenal Pak Zulkifli Hasan. Pak, tapi dia di Lampung membangun sekolah unggulan. Sekolah unggulan yang dia bangun dengan uang dia sendiri. Dia seorang pengusaha. Sebelum masuk politik dia pengusaha. Pak Prabowo. Dia berpihak kepada rakyat. Dia suka sedekah. Terekam kamera amarah Prabowo saat diwawancara Najwa Shihab, caleg Gerindra korup kok maju lagi. Bela Julhas yang bagi-bagi duit, ngeri banget kalau Mbak Nana kena lempar mic. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama Faktanya Gigi. sekarang ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Dan 2 diantaranya, Pak, itu kader Anda. Pertanyaannya, Tunggu. Ada jawabannya. saya belum nanya, Bapak udah siap jawab. Tunggu, Bapak, kenapa Pak? Kenapa Mbak. diloloskan, Pak? Aku mau jawab dulu. Kalau komitmen anti korupsi, Aku mau jawab dulu. kenapa ada 2 kader koruptor, Pak? Saya mau jawab. Koruptor. Silakan. Dua calon itu sudah saya coret. Ada yang menarik melihat para bakal calon presiden dalam acara Mata Najwa on Stage yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dalam acara tersebut, bacawa pres Prabowo Subianto terlihat panik karena Prabowo diskakmat Najwa soal pemberian uang Rp50.000 oleh Zulhas kepada para warga. Dengan nada yang sedikit emosi, Prabowo pun membela Ketum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang kebetulan sekarang ada di koalisi mendukungnya. Prabowo juga sempat protes ke Najwa Shihab karena diberikan waktu hanya 10 menit untuk memaparkan gagasannya. Prabowo menilai apa yang diberikan oleh Zulhas merupakan sebuah sedekah kepada para nelayan di Indonesia. Menhan itu mengklaim sangat mengenal Zulhas karena di Lampung membangun sekolah unggulan dengan uang sendiri. Prabowo juga memaklumi apa yang dilakukan oleh Zulhas karena Zulhas tidak maju sebagai capres, caleg, cagup, cabub, ataupun lurah. Jadi menurut Prabowo, apa yang dilakukan oleh Zulhas tidak menyalahi aturan. Zulkifli Hasan memang tidak nyapres, dia tidak nyalek atau maju sebagai wakil rakyat. Tapi yang Prabowo lupa, Zulhas adalah ketua umum partai yang ikut pemilu dan menjadi bagian partai koalisi dengan Prabowo. Apakah itu artinya tidak apa-apa menerima uang dari PAN, tapi jangan coblos PAN? Ini sih seperti kena tampar. Bahkan Prabowo juga sempat joget-joget ketika mau menjawab pertanyaan Najwa. Ini menandakan jika Prabowo mudah sekali dikenali kalau sedang panik. Dia akan joget-joget untuk menghilangkan kepanikannya. Bahkan Prabowo juga sempat joget kecil lagi saat Najwa bertanya soal adanya 2 calon legislatif asal Gerindra yang merupakan mantan narapidana korupsi tapi kok maju lagi. Penonton pun sempat riuh saat Najwa bertanya hal itu. Prabowo lalu meminta penonton untuk menunggu jawabannya. Seperti sedang emosi, Prabowo lalu mengatakan bahwa 2 kader itu telah dicoret dari daftar caleg Gerindra. Najwa pun membantahnya dan memastikan jawaban Prabowo itu benar. Menurut Najwa, pernyataan soal kader dicoret itu merupakan informasi baru yang belum ia terima. Melihat hal seperti itu, pemilih muda atau milenial akan melihat ini sebagai kekurangan Prabowo, yang artinya akan berpikir ulang untuk memilihnya.
karena sedikit banyak mereka akan bisa melihat sifat dan tabiat siapa itu Prabowo yang sebenarnya, tanpa kosmetik pencitraan dari dirinya. Terlebih, ada kesan Prabowo beberapa waktu lalu menyetujui adanya politik uang. Prabowo menyarankan masyarakat menerima saja uang serangan fajar atau politik uang pada masa pemilu, sebab uang itu juga diberikan untuk masyarakat. Meski demikian, ia menyarankan jika pihak yang memberikan uang itu tidak sesuai pilihan hati masing-masing, maka mereka tidak perlu memilih calon terkait. Nah, hal ini tentu sangat berseberangan dengan bantahan Prabowo soal pemberian uang dari Zulhas. Karena jika yang diberikan oleh Zulhas adalah sedekah, seharusnya politik uang bisa juga dianggap sedekah. Dan tidak masalah jika tidak mencoblos partai tersebut. Sungguh sangat mengerikan ya jika Prabowo menjadi presiden. Secara penampilan ia memang berpenampilan seperti orang kaya. Tak heran jika jawaban dari debat selalu tak pernah jauh dari uang, uang, dan uang. Mungkin rakyat akan senang mendapatkan bantuan uang tunai dalam jumlah besar. Tapi justru ini yang menjadi pertanyaan. Prabowo akan membantu mereka sampai kapan? Sudah sejak zaman Orba, sejak mertuanya jadi penguasa, perilaku sogok menyogok itu berlangsung menjadi bagian kelompok mereka. Hal tersebut adalah hal yang wajar. Jadi, wajar jika Prabowo sangat panik saat ditanya soal korupsi dan politik uang oleh Nana. Jadi, bagaimana menurut Anda?